topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Matisa, NIMku 2404111108 dari kelas Jarkom D. Terus untuk dosen pengampunya itu Bapak Dwi Kiswanto. Lalu buat asistennya seperti itu Mas Hadi Frian Gimnastiar. Terus selanjutnya kita masuk ke modul 2, yaitu memeriksa frame internet menggunakan Wireshark. Nah, jadi di modul ini ada 2 latihan. Yang pertama memeriksa header dalam frame internet 2 dan menangkap dan menganalisa frame internet dengan Wireshark. Nah, kita langsung saja ke latihan pertama. Di latihan pertama kita membutuhkan satu PC. Pasti udah terinstall, kita bisa cek Wiresharknya. Oke, kita ini aja, kita beri. Nah, ini sih. Nah, selanjutnya ini penjelasan segala macam. Lalu langkah memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa cek, kalian juga bisa. Nih, saya sudah coba cek ini, yaitu menggunakan ipconfig all ya. ipconfig all ini bakal muncul beberapa PBDC configuration. Ada adapter ini buat LAN, berdasarkan adapter dengan local area. Terus, nah kita fokusnya di berdasarkan adapter WiFi. Tapi kalau di sini sudah dijadikan contoh, jadi kita belajar mengamati aja dari sini. Jadi yang udah disediakan, jadi ipconfig all ini berarti menggunakan LAN karena Ethernet, adapter Ethernet. Nah, di sini kita bisa tahu untuk physical address atau MAC address-nya itu F0IFAF ini sebagai MAC address-nya. Selanjutnya buat IP-nya itu 192.168.147. Buat default gateway-nya itu ada 192.168 dan 11. Oke. Selanjutnya, tangkapan layar dari tangkapan server ini melakukan paket-paket yang dibangkitkan oleh TCP yang diberikan dari physical gateway. Jadi PC kita bakal nge-ping ke default gateway-nya kita gitu. Jadi ya bisa dibilang kalian nge-ping default gateway-nya kalian bisa ya bisa. Tapi sini belum dipraktekkan di sini. Kita praktekkan di sini dulu. Kita mau aja di sini. Nah, selanjutnya oke, jadi ini buat request-nya. Setelah request, dia menanyakan huas. Terus dia tell 143 ini. Dan udah di reply. Oke. Nah, dari sini dari internet dulu, dari request ERP ada Primble. Jadi ini value-nya itu mengandung bit bersinkronisasi. Di sini itu ada 8 bit, 7 bit itu Primble. Satunya di track itu apa saya lupa juga. Selanjutnya ada destination address, yaitu broadcast di alamat layer 2 untuk program tersebut. Setiap address panjangnya 48 bit atau 6 octet ya, jadi bisa diekspresikan sebagai hexadecimal. Format umumnya itu ini, jadi bisa disebut ya MAC address lah, gampangnya kayak gitu. Source address, jadi source address itu dari awal, jadi source addressnya itu punya kita, Netgear itu punya kita kayak gitu. Ya sudah, di sini PRP oke, PSS ya, Franchise Square ya. Oke, selanjutnya apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Kalau kita lihat field destination address kan ada namanya broadcast atau FFF. Nah, broadcast sendiri ya bisa dibilang penting karena dia itu buat memastikan kita mau dikirim kemana kayak gitu. Jadi yang isi yang penting ya bisa dibilang broadcast ya, broadcast dan MAC address-nya, IP dan MAC address. Terus mengapa mengirimkan satu broadcast ERP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi barusan ya. Jadi broadcast ini itu gunanya untuk menanyakan IP yang ini itu punya siapa di dalam lokal jaring kita. Misal satu pakai satu wifi lokal lah, gitu. Kan beberapa device tuh menyambung. Nah di situ tuh dicari IP siapa yang bisa dengan ini dan dicocokkan sama MAC address-nya. Jadi dia digunakan untuk menanyakan, memastikan dulu siapa yang punya. Setelah ditanyakan siapa yang punya, baru bisa mereka mengirim ping atau package kayak gitu. Jadi gunanya itu kurang lebih seperti itu buat broadcast sendiri. Oke, yang sebutkan MAC pertama address dalam frame pertama. Karena frame pertamanya itu milik si frame pertama itu apakah ini dihitung frame apa ini? Berarti ini ya. Kalau bisa lihat di sini frame pertamanya itu source-nya itu di
yang 30 Netgear, jadi yang 30469A ini itu Netgear. Nah, Netgearnya ini dia disebut source pertama gitu, itu MAC addressnya. Sebutkan vendor dari source dalam balasan ARP, vendor ID. Oke, dari source, bentar, balasan ya, sebentar, pastikan lagi. Sebutkan vendor ID dari source NIC. Oh, dalam balasan ARP. Nah, sebenarnya buat source sendiri itu ya ini tiga angka di depan ini itu disebutnya vendor ID kayak tadi atau OUI gitu. Jadi kayak apa ya, objek unik identify atau apa, saya kurang tahu juga. Jadi yang menandakan tiga ini tuh sebagai yang langka gitu. Itu. Nah, jadi bisa bilang itu. Terus bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Nah, yang di MAC address biasanya tuh di 3 bit terdepan. Jadi 3 bit terdepan itu pasti disebut OUI gitu. Sebutkan nomor seri NIC dari source. Nah, kalau nomornya serinya sendiri ya berarti itu 3 belakang oktennya. Depan okten itu OUI-nya, nomor serinya di 3 okten belakang. Jadi 3 okten di belakang ini disebut itu sebagai nomor seri dari NIC kita gitu. Karena kan source kan kita yang mirip. Lalu lanjut, di latihan kedua kita disuruh menangkap dan menganalisis frame internet. Buat pertama kita disuruh menangkap IP config, terus 16 gateway, budaya website, amati traffic. Oke. Kita dapat menggunakan filter dari website untuk memblok visibilitas dari traffic. Oke, jadi kita pakai apa ini, ICMP ya buat itu. Oke, dalam kotak filter. Oke, berarti di sini ketikkan ICMP ya, ICMP sampai warna hijau itu udah. Setelah itu lanjut ke dari jendela kita ngeping. Jadi kita ngeping ke default gateway kita. Jadi ping sana sini. Nah, kita ping ya. Nah, harusnya di WhatsApp ini bakal menangkap ya. Oke, sudah menangkap ya. Oke, ketika menangkap kita disuruh stop capturing. Nah, oke, kita pastikan dulu karena yang dikirim tuh biasanya 4 package, berarti kita cek, berarti ada 4 request dan 4 reply. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, berarti pas, berarti sudah masuk semua dan bisa dibilang itu terkirim 100% kayak gitu. Selanjutnya penerangan pada panel bagian atas itu dikasih nama daftar package. Panel kedua itu pakai details dan panel kedua itu paket bawah. Jadi yang ini itu dibilang daftar package, yang ini itu pakai detail, yang ini tuh paket byte kayak gitu. Keterangannya kurang lebih seperti itu. Dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama, Anda akan melihat copy list berjudul info. Tersebut beda terserat. Periksa baris pertama dalam rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame ethernet 2. Oke, MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Oh, berarti panjang frame-nya tuh di baris pertama. Jadi kalau kalian lihat di bagian tengah rincian paket di frame pertama di sini, yang pertama itu panjang dari frame-nya berapa. Yang kedua ini menunjukkan MAC address dari source dan destination juga. Oke. Sekarang kita ditanyain, apa MAC address dari NICPC? Oke. Nah, kita udah tahu gimana cara ngeceknya. Di sini kita klik dulu dia di frame pertama, source. Nah, source-nya berarti itu kita pakai F8. Berarti ini itu sama dengan F8. Saya tunjukin aja. F8. Nah, karena NIC itu network interface card kalau salah dari PC itu tuh PC kita gitu. Terus di default gateway
itu berarti merujuk ke destination, yaitu yang pakai 2C ya, 2C seperti itu. Nah, terus Anda bisa klik lebih dari awal baris kedua untuk memperoleh informasi dari lanjutan. Oke ya, berarti ini kan frame baris kedua. Oh, ini baris kedua ya. Dan baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Oke, ntar ini berarti interface data frame number 152. Oke, CMP fisik protokolnya 2 baris. Jenis frame apa yang kan? Ya frame Ethernet 2 dong. Kan ini tadi dijelaskan ya. Jadi ini frame Ethernet 2, itu merupakan frame Ethernet 2. Selanjutnya, 2 baris terakhir ditampilkan pada dalam bagian tengah, memberikan informasi mengenai field dan data frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address, dan source destination. Oke, 2 baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah. 2 baris terakhir di bagian tengah. Ya. Nah, ya kan lihat ini kan di baris tengah ya. Ini kan baris awal. Kita tutup dulu ini sama ini. Nah, di sini kita dapat source address-nya itu 192.44. Nah, berarti kita fokuskan dulu buat yang di atas ya. Nah, ini bisa beda nanti. 192, jadi kita ambil belakangnya aja mesti berbeda. Itu ini 44, yang satunya itu 1. Lebihnya seperti itu. Oke, sudah dapat ya di sini. Nah, lanjut. Anda dapat klik di baris manapun dalam bagian tengah untuk menyoroti bagian itu dari frame hex and ASCII. Dalam panel paket bagian 2, klik baris Internet Control MISAC Protocol dalam bagian tengah dan klik apa yang disoroti panel packet batch. Bagaimana mengeja 2 oktet yang terakhir? Ya, oke. Kita bisa lihat dulu di sini. Ini ada namanya packet batch di sini. Kita bebas mau di baris manapun. Setelah itu kita select. Oke. 2 terakhir. Oke, di sini. Nah, 2 terakhir itu berarti 68 dan 69 ya. Berarti yang ini. Ya, berarti ini. 68 dan 69 berarti jawabannya adalah H dan I, karena setiap ini kalau kalian sadar 01 ini udah mewakili A, berarti 2 terakhir kan 68 dan 69, berarti H dan I. Yaitu klik frame selanjutnya di bagian atas dan pilih frame echo reply. Ingatlah bahwa kita sudah terbalik karena frame dikirimkan. Oke, kita klik yang reply. Nah, destination source-nya berubah menjadi 44. Kenapa 44? Kan sudah dikasih hint di sini bahwa terbalik, yang awalnya IP address di source-nya 44 sekarang berbalik di destination. Jadi setelah dia itu meminta, habis itu dibalas, dia mengirim ke destination. Habis itu dari destination ini, dari source-nya ini yang tadi destination itu mengirim lagi ke si destination yang source baru. Jadi ngirim balik, jadi dia ngirim ke source awalnya. Jadi berbalik menjadi destination yang jadi source awalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita disuruh menangkap paket host jauh. Nah, di paket host jauh ini sebenarnya kalian bisa pakai wifi sih. Kalau pakai hotspot sih kadang nggak muncul gitu, nggak ketangkap karena ini harus pakai router. Nah, jadi kurang lebih sama. Yang membedakan adalah kita ngepingnya bukan ke default gateway, bukan ke kita sendiri gitu, tapi intinya kita ke jauh yang jauh tuh. Nah, kita coba ya, langsung aja. Sebelum itu websitenya harus kita pastikan nyala. Oke, kalian continue sharing aja biar hilang sesuai dengan panduan. Nah, selanjutnya kita ping di sini, ping ya, www.cisco.com. Kalian klik, kita tunggu. Oke, sudah reply TTL61 ini sebagai tanda berhasilnya. Oke, ada 4 persen. Oke. Setelah itu lanjut ke websitenya. Jangan lupa kalian matikan biar tidak menangkap lagi yang lain.
di sini muncul nih ada 4 ya, kita hitung dulu 1 2 3 4, 1 2 3 4. Oke, berarti terbukti berhasil ya buat pengirimannya. Oke, lanjut. Kita disuruh nyari apa? Merupakan kita disuruh nyari MAC address-nya dulu. MAC address. MAC address. MAC address number. Nah, kita disuruh nyari MAC address. MAC address-nya itu ya ini ya. Karena ini di baris pertama, echo ping pertama yang merupakan source destination. Buat source-nya itu kita pakai yang F8 sama ya kayak yang tadi. F8 ini address kita, destination-nya itu 2C. Nah, destination-nya sama ya, MAC address-nya sama juga. Kalau kalian nyadar sama. Terus IP. Kita cek IP di sini. IP-nya berbeda ya. 192 buat kita, source ini 184. Selanjutnya baik ya, kita lanjutkan lagi soal terkait nomor 3 ya. Bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah ke-6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP destination berubah sedangkan IP destination masih tetap sama? Oke, kita telah dulu. Pertama, mengapa hanya IP address destination yang berubah? Dan mengapa kok yang berubah? Jadi begini, gampangnya itu kita anggap ini, MAC address itu kalian pakai ketika kalian itu hanya di jaringan lokal. Jadi yang satunya itu NIC-nya itu PC kita, dan yang satunya destination itu kita kirim ke router atau default gateway. Nah, selanjutnya ping, kita nge-ping jauh nih IP. Nah, IP itu digabungkan secara global. Karena tadi kita nge-ping ke lokal, ya udah ke lokal aja, ada kita ping keluar ke global, keluar nih. Ya udah, yang sana itu nangkep, yang dari routernya si Cisco itu nangkep sinyal kita, makanya berbeda. Jadi kurang lebih gampangnya IP itu dibuat untuk global, MAC address itu digunakan buat lokal, kayak gitu gampangnya. Terus selanjutnya, Versak tidak memberikan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Seperti yang dijelaskan pada header tadi, satu, preamble itu field yang mengandung bit-bit sinkronisasi yang diproses oleh hardware NIC. Dan yang belum mungkin teman-teman tahu ya, preamble sendiri itu berisi 8 bit yang terulang gitu, kayak 01, 01, 01 gitu, sebanyak 8 bit. Dan preamble sendiri tuh, kalau saya tidak salah baca, dia itu mengatakan sinyal listrik untuk memastikan ketika si broadcast mengirimkan who has, siapa yang punya IP ini. Nah, ketika udah ditemukan dan MAC address yang udah didapat, IP dan MAC address didapat dan sudah beres, nah preamble itu berjalan 100%. Nah, setelah itu udah menghilang, tidak difungsikan lagi. Makanya kenapa tidak ditampilkan, ya udah mending dihapus karena sudah ketemu gitu, ngapain lagi dia fungsinya, kayak gitu. Jadi ketika udah ketemu preamble-nya udah 100%, makanya dihapus. Nah, mungkin itu sih penjelasan dari saya terkait memeriksa frame Ethernet pada modul 2. Jadi saya minta maaf dan berterima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan minta maaf sekali lagi bila masih banyak penjelasan yang kurang dan berbelit-belit. Dan juga saya juga mohon maaf juga atas beberapa hal yang tidak ketahuan saya seperti OUI tadi gitu. Dan saya butuh saran yang membangun. Saya Isa, saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.